di Tapi menurut Mas CH selama Jahanam berjalan sudah 1 tahun ya, 1,5 tahun lah berarti. tahun 1 tahun lebih lah dari ya, Agustus Agustus 2020 sampai sekarang itu poin-poin yang Mas CH lihat apa misalnya bedanya antara Pekalongan sama Semarang itu kalau dulu terlalu jomplang enggak sih, kok kita nggak pernah jadi kalau nyomplangnya sih bukan jomblang ya maksudnya, tetap perbedaan itu ada. Perbedaan itu ada Karena nggak mungkin sama, masa wajah juga sama nggak mungkin. perbedaan tiap kota lah, circle tiap kota kan. Karena kalau di Semarang kan otomatis kampus banyak, orang dari luar banyak datang kan, maksudnya kuliah di situ. Iya, kan. iya. Jadi pemikirannya tuh tidak cuma heterogen. Iya. Jadi ya kayak dulu pernah ikut zamannya Rasalan tuh dulu awalnya itu masih seputar UNES saja. Tapi akhirnya kita mikir gimana caranya biar sampai ke circle bawah nih. Terus akhirnya kita ya dari band kampus ke kampus akhirnya mikir kalau di bawah itu ternyata sistemnya minimal kita reguler dulu. Jadi Reguler di kafe 2 jam 3 jam gitu lah. Terus akhirnya kita pengajuan di tempat biliar, ya istilahnya semi diskotik, semi club gitu lah. Terus akhirnya ya dapat jam main reguler, berarti reggae night gitulah. Jadi satu hari semalam itu khusus reggae gitu. Bayar request juga. Tapi reggae. Terus akhirnya berkutat di situ juga kita akhirnya mikir lagi, ini kalau gini-gini terus kita nggak bisa bikin karya sendiri nih, karena fokusnya ke materi itunya kan harus dibawain selama 2-3 jam itu. Akhirnya coba record awal, ya udah di share, rilis terus. Rilisnya album apa single dulu zamannya MySpace kalau tahun berapa itu? Setelah 2006 sekitar 1-2 tahun, 2006-2007. Oh berarti 1-2 tahunan ya, dari berjalan. Dari situ terus akhirnya ternyata anak bawah itu, anak Semarang Kota itu punya komunitas di TPRS kan. TPRS itu Taman Budaya Raden Saleh di Wonderia. Dekat Pahlawan sana kan. Ternyata di situ ada SK. Ya mungkin kalau di sini tuh kayak Wapres. Kayak Wapres tapi punya itu kan punya pemerintah itu. Maksudnya tempatnya. Tempatnya. Itu di situ anak-anak sewa tempat itu, tapi mereka bikin acara mereka sendiri. Sewa. Ya maksudnya sistemnya itu dulu sewa, kalau nggak uang kebersihan lah gitu lah. Terus akhirnya mereka kolektif bikin acara di situ. Tapi dulu kan masih musimnya musik-musik cerdas, hardcore, metal kan, zaman gitu, segitu punk, tahun segitu. Pokoknya zamannya distro itu lagi gambarnya itu lagi monster banyak kan. Nah itulah pokoknya era-era itu, zamannya era-eranya apa cruise ya distornya. Terus ya di situ akhirnya kita coba masuk nih, reggae gimana ya kalau ikut itu kolektif kan, ya, sebagai band pembuka lah gitu. Itu digawangi oleh kalangan mahasiswa apa kalangan musisi sana, Mas? Itu tuh ya itu tadi heterogen, ada yang anak kampus, ada yang anak asli Semarangnya. Soalnya kalau di Jakarta apa itu kampusnya kuwi IKJ kan, kalau di sana kan enggak didominasi, di Jakarta kan didominasi IKJ circle-nya. Ya memang di situ paling dekatnya waktu itu kan di Undip kan waktu itu masih di bawah semua, belum naik ke atas kan. Masih kebanyakan kampusnya di bawah, jadi lumayan circle-nya agak berkembang. Kalau dulu sebelum masuk circle Taman KB, kita mainnya sama anak Vespa itu namanya ada geng air mancur. Jadi nongkrongnya anak Vespa di air mancur. Dulu ya itu sama itu yang kenalin tuh kalau Tugu Pemuda itu kok di sana kok. Bukan, di Pahlawannya lah. Pahlawan. Patung kudanya sana. Patung kuda. Itu sama Yoyo juga, Yoyo Gimbal. Curahan Hati. Curahan Hati. Berarti dari tahun 2007 kira-kira rilis kan reggae itu booming sekitar tahun 2009 10. Ya itu sebenarnya waktu itu Steven
itu udah rilis Udah agak album. udah merangsang. Itu kan ada zamannya Indonesia Welcome. Reggae Revolution, album kompilasi khusus reggae. Welcome to my life. Welcome to my paradise. Setelah To my paradise. setelah album kompilasi reggae itu akhirnya kan Stephen and Coconut muncul dengan album Muncul. sendiri. Ya udah. Emang di TV kan waktu itu ada Steven. Aku dulu dengar Steven juga tahunnya itu band luar. Sekitar tahun 2007 Mas itu. Iya, dari Welcome to My Paradise itu memang banyak beberapa yang tahunnya itu lagu luar Iya, ternyata lokal. Terus habis itu naik lagi Mbak Surip. Sorry. Nah itu di halayak umum kan dengarnya itu. Ya umum. Halayak umum aku yang nggak tahu. Aku dulu denger reggae suker ya Mas. Ya sama. Dulu aku nggak tahu. Cuman tahunnya itu zaman apa ya, MTV sih biar di Antv. MTV Global. GTV. Sebelumnya Global. lagi di Antv kalau nggak salah. ANTV. Lawase kok Mas aku rak menangi. Zamannya ini global. Zamannya Sarah Sechan masih jadi VJ. Oh, lawas itu tahun 90-an. Di ANTV. Nah, itu kan ada apa ya? Nodap muncul kan ada ambience reggae-nya kan gitu. Nonton itu Tim X awal-awal. Ya, tapi kan masih ska kan? Ya. Aku juga dulu taunya Segidok ya ska. Ya itu kan eranya ska kan maksudnya. Iya. Ya inti tapi kan itu ternyata itu namanya Jamaican music. Oh, Jamaican kulturnya music. kan macam-macam. Mulai Terus akhirnya aku mau nggak mau akhirnya karena di reggae, ternyata reggae itu nggak cuma musik kan, ada lifestyle dan budayanya kan. Turunannya kan ada. Ya paling tidak ya sempet lah, maksudnya kulturnya keikut-ikut sempet. Dulu kan soalnya pas tahun 2011 itu boomingnya itu setelah muncul si Tony Q. Terus kan itu band-band kepek-kepek muncul semua itu Mas. Yang soundnya kepek-kepek itu muncul semua. Kalau masih Steven aku masih dengerin oke lah itu, masih oke. Tapi kalau udah yang kepek-kepek itu yang musiknya itu nggak bisa didengerin itu. Ya itu seleramu sendiri ya, lah. sedangkan aku hidup di circle Vespa yang semuanya suka sama reggae. Jadi tiap di tongkrongan itu kita reggae, aku caw. Lebih baik caw karena enggak masuk itu di kuping. Tapi kalau apa yang agak berkelas sih oke sih. Ini balik mana pertanyaannya mau urung terjawab juga. Perbedaannya movement ning kene. Oh iya. Dan ya kuwi mau nek kan heterogen ya. Kalau di Semarang kan lebih heterogen ketimbang Pekalongan. Karena Semarang kan lebih banyak kedatangan kaum teman-teman dari luar lah, dari luar kota Semarang. Banyak SDM berkumpul lah di. Iya, macam-macam SDM. Jadi entah mungkin lagi pencarian jati diri, jadi banyak yang mencari circle atau gimana kan. Jadi secara mungkin tenaganya lebih banyak nih. Nah, jadi yang teralokasi untuk penggeraknya masih banyak. Motornya banyak nih Mas. Bahan bakarnya ada. Kalau Pekalongan kan maksudnya lebih condong ngegap nih. Maksudnya emang di sana nggak ngegap? Ya kalau ngegap ada komunitas indie pun banyak sih sana. Ngegapnya dulu kan berarti by genre. Iya, by genre itu kan. Ya itu sebenarnya di TPRS itu kebanyakan masih musik-musik cadas waktu itu. Makanya kita pede nggak ya? Reggae bisa diterima nggak? Ya itu main di antara mereka yang ya pada diem kan. Tapi diterima. Ya terima nggak terima, pokoknya main aja lah gitu. Intinya perkenalan kan gitu. Terus akhirnya memberanikan diri ada karya. Nah itu pemain perbedaannya salah satunya di Semarang sama Pekalongan karena mungkin kaum urbannya lebih banyak kalau di Semarang. Jadi bahan bakarnya untuk penggeraknya teman-teman yang berkecimpung di dunia movement itu lebih banyak, jadi pemikirannya lebih bisa sumbangsihnya ada. Kalau di sini kan lebih dikit gapnya itu, maksudnya gap apa ya, bukan karena didominasi kampus atau gimana, tapi ngegapnya ya kayak kowe ning kene lah ning kampungmu kan ya circle dhewe, cuman kan mereka nggak bergabung di luar kan gitu. Nah kalau di TPRS kan TPRS tapi kan kampusnya macam-macam tuh. Salah satunya mungkin itu, cuman sekarang dunianya kan udah digital. Salah satunya itu digital, jadi referensi murni nggak harus dari ketemu orang, dari belajar dari
dari digital, sumber digitalnya itu. Cuman ada Referensi apa nih? Referensi musik apa? referensi musik dan movement? movement. Cuman basically kalau aku lebih sukanya yang interaksi langsung. Iya. Maksudnya interaksi langsung itu dulu ada eranya kita itu kepoin musik lah ya, kepoin sesuatu ataupun ngobrolin sesuatu itu berkembangnya kalau kita lagi habis latihan di studio. Oh ya. Cangkro. Studio di sih sing biasa sering dinggo latihan. Ya. Band-band sing sering manggung pada waktu itu di Semarang, di studio sini. Kan nongkrong, lihat pamflet atau apa. Jadi itu interaksi langsungnya itu maksudnya kayak gitu. Jadi nganu Mas ini. Lebih ke nyari infonya apa nyari ilmu dari senior? Waktu itu sih nyari info dulu, info dalam artian biar Rastalen biar bisa ada masuk ke itulah skena anak-anak Semarang Kota kan gitu. Terusnya ya dari interaksi itu juga akhirnya setelah kenal kita jadi tahu banyak. Malah justru itu saya salah satunya itu dulu dapat sering materi tentang Jamaican music itu dari anak-anak skinhead kan itu bawa kan kulit biasa. kulit. Iya, itu berarti kalau dari stylenya pakainya boot tapi kalanya pelontos terus makanya skinhead soalnya baju kotak-kotak kan gitu. Kudul. Itu malah dari skena yang lain tapi malah ya memang kulturnya ternyata masih masuk kan. Terusnya ya itu berarti memang Mas ya itu dari dulu memang suka kayak gitu. Yang lain gitu juga enggak sih bareng-bareng apa cuma Mas ya? Ya memang sih namanya yang busukan itu. Yang namanya band itu kan enggak semuanya. Iya. Kadang ada yang konsen ke musiknya ono sing melu-melu wae, sing rela udah campur lah. Waktu itu seringnya ditemaninya sih sama si vokalisnya dulu si Bagus itu kan. Iya. Siapa? Maksudnya yang tapi emang yang maksudnya yang paling kiyeng itu Mas ya cari ilmu sana sini gue. Yang paling penasaran lah mungkin. Oh iya. Ya, dari penasaran malah jadi antusias lah gitu. Biar saya semakin yakin aja sama Mas ya, soalnya enggak terlalu yakin selama ini. Banyak celeleknya. Oke, balik lagi ke Pekalongan ning Jana Movement. Berarti Mas ya di Jana Movement ki sebagai apa, Mas? Awalnya ikut-ikutan. Habis itu enak. Coba lagi deh. Awalnya coba tapi kok enak. Ya itu apa ya? Dukungan dan dorongan teman-teman sih. Waktu forum dinobatkan sebagai markom di set apa sebagai kopi itu kan ada kira-kira ini tuh si Mas Dian itu kan mau ikut dalam kepengurusan apa ternyata dia memilih untuk tidak kan. Saya mantau dari luar beliau Mas Dian juga kan ternyata malah itu pun ya memang akhirnya by voting tapi sebelum voting kan ditunjuk. Ditunjuk. Saya waktu itu ditunjuk ya oke aja gitu. Waktu itu kan akhirnya kebentuklah kepengurusan sebagai markom itu berarti apa ya humas lebih ke humas terus apa marketing komunikasi ya nggak ke marketing juga sih komunikasi ya sebenarnya marketing karena Mas ya kan berhubungan sama orang-orang coffee shop ya tapi nggak untuk kecuan beda lebih ke rugi lah rugi ya yang penting itu senang dulu. Ya terus di kepengurusan awal itu ditunjuk ya udah si Wios jadi apa itu ketua apa CEO-nya lah CEO. Istilahnya teman-teman di Janem kan CEO katanya. Ya udah ngikut aja program kerjanya apa ini kan karena udah diikut sertakan akhirnya kan harus ada program kerjanya. Ya udah akhirnya cobalah jalan dulu apa acara demi acara coffee shop. Jadi apa ya istilah gigs tour lah kono. Ya itu pun sambil jalan kebetulan ngubungi neng kono bisa dihubungi ya itu pun dibantuin sama teman-teman sama Bimo sama teman-teman semuanya kan datang ke sana lobbying gimana nih konsepnya kan nggak semua coffee shop nih dengan konsepnya kan kebetulan dulu
fase-fasenya apa COVID itu kan lagi grafiknya tinggi. Jadi sebenarnya kucing-kucingan. Teknik kucing-kucingan. Nah, jadi alhamdulillah terima kasih nih sebelumnya buat teman-teman coffee shop yang udah welcome ke Jahanam. Ya, banyak banget itu. Ya, maaf juga 5 kalau kayaknya. ada sesuatu yang kurang. 6, 7. Ya setelah 1 tahun lah jalan lah alhamdulillah. Ya. Itu pun karena ya ada juga yang oke Mas berani nggak apa-apa sini. Dari setelah perjalanan 1 tahun itu yang kira-kira menurut Mas ya kurang tepat itu di mana? Soalnya kemarin kan juga sempat dengar-dengar kalau Jahanam itu apa sih? Jahanam itu cuman golek pati. Sebenarnya ki Jahanam itu apa Mas? Karena kan komunitas IO mungkin IO, juga karena bikin acara sendiri dan lain-lain. Sebenarnya ki Jahanam apa sih Mas? Kalau aku pribadi ya kacamata menurut persepsiku sendiri pada awalnya pun nggak tahu nih Jahanam mau dibawa kemana nih setelah ada kepengurusan. Waktu itu basicnya yang penting kalau aku pribadi udah bisa bikin acara dulu aja deh. Konsep dari movement itu kan proses, maksudnya bertumbuh itu kan awal kan pasti ada jeleknya dulu. Ya nanti kedepannya pasti ada perbaikan revisi. Kalau bukan konsep tumbuh itu namanya berarti apa ya, instan undang-undang aja direvisi terus kok. Iya, ini konsep bertumbuh lah. Kalau aku berarti bertumbuh itu berarti ya ibarat kata kalau bertumbuh itu kan bikin karya pertama pasti jelek atau ada bukan the bestnya lah, nggak tahu masterpiece-nya atau bukan lah. Nanti kan terus progres terus lah. Dari awalnya memang lebih ke mengorganize acara ya. Tour coffee shop itu kan. Cuman mewadahi band-band indie. Maksudnya talentnya yang main kan band-band indie. Lah setelah dan itu pun evaluasinya saya nggak kalau aku pribadi nggak begitu yang bariki kudu iki karena menyesuaikan mood teman-teman juga sih. Nah, kadang kan mood kebanyakan itu kan maksudnya di sebuah ini berarti awal Jahanam itu kan beberapa orang itu kan moodnya masing-masing. Itu nanti kalau moodnya ketemu bikin movement bagus ya bikin movement. Nah ini sementara kalau aku lihat moodnya masih tahun kemarin itu bikin movement. Nah nanti kalau udah ada kecenderungan untuk bosen, dalam artian bosen itu kan bosennya dalam artian bukan kok ngene tok, maksudnya berarti harus diimbui lah. Bosennya bukan berarti bosen, kalau kita musik kan nggak mungkin bosen lah ya, maksudnya kan dari dulu jenuh iya, tapi kan pasti kembali lagi. Nah, mungkin kejenuhan itu kan yang harus apakah mau di scale up atau mau dirubah polanya atau gimana ya, dikembalikan lagi ke forum kalau saya. Jadi sebenarnya saya di Jahanam pun semua keputusan kan tetap dari anak-anak, baik forum enggak baik individu atau apa gimana kan enggak. Terus kan itu awalnya itu Jahanam masih moodnya masih kalau menurut saya masih ke organize acara. Terus kan kemarin kan juga dari event terakhir itu bulan apa? Oktober ya? Iya, yang studio apa yang bukan? Yang off air. Oktober itu. Oktober ini kan udah 3 bulan. Ya, 3 bulan vakum. Dan kemarin kan ada forum lagi kan itu Mas. Bisa dijelasin nggak itu forumnya apa? Forum ya. Sebenarnya ini kan belum resmi keluar di Instagramnya aja. Ya, nah, nggak apa-apa ini kan orang dalam. Boleh lah. Orang dalam semua ini. Orang dalam semua. Biar orang-orang pada tahu. Ya akhirnya kan sebenarnya kita kemarin terakhir Oktober itu off air-nya kan di Mangrove ya. Setelah itu kebetulan ada gonjang-ganjing PPKM nih. Pas waktu Oktober itu pun pertarungan kental musisi. Oke, terus. Nah, ya di sisi lain ya sebenarnya kalau aku pribadi gimana ya,
antara mau nganggap serius ya gimana, nggak serius ya gimana. Kalau mau nganggap serius itu dalam artian lebih ke aware-nya ke ini yang kena dampaknya siapa nih. Ya. Yang nggak seriusnya aku nganggapnya dulu pernah kayak gini, bagian dari proses Pak balenik kok gimana ayolah sungkan lah aku masa paling kok godok kan ngono kan. Berarti sempat ada konflik Mas Allah. Ya ini dia nih si anjing ini makanya mulai dari hari itu saya kurangi ngomongnya aku kurangi lah. Ya intinya dia kemarin aku pernah dihubungi suruh MC di acara ini karena mereka ini Mas. Aku tolak karena budgetnya kurang. Bukan karena aku takut nanti ada gitu lagi, kita kan mau berjalan lagi terus nanti aku takut bikin masalah lagi karena kalau udah di atas panggung itu juga nggak ada remnya. Ya mohon maaf lah ya. Saya selaku perwakilan Janam mengucapkan banyak-banyak mohon maaf bila ada yang tersinggung. Ya kalau mungkin ada yang butuh apa ya, klarifikasi atau tabayun, silahkan konfirmasi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, syukur, berarti itu proses pendewasaan kita masing-masing. Tapi kita pada dasarnya tetap butuh kritik sih. Kita nggak butuh sanjungan, butuhnya kritik. Iya, disanjung malah nanti terbang kelewatan ke angkasa. Kalau yang nyanjung masih sebatas apa di areanya kita sih, kita kalau saya nggak peduli. Kalau dijelaskan sanjung di luar sirkel saya ya lumayan lah gitu. Ya mungkin sekalian kalau pada nonton juga apa istilahnya permohonan maaf pribadi lah dari saya. Kalau kita nggak usah cerita detail ya nggak usah biar yang merasa aja Mas. Biar yang merasa aja. Kira-kira kalau ada misalnya keluputan mulut saya itu kelepatan, tolonglah dimaafkan karena saya memang inginnya sih tidak ada maksud tertentu. Iya, tidak ada maksud tertentu, tapi karena ya kalian kan nggak tahu kondisinya di stage gimana, kondisinya di belakang itu gimana kan nggak tahu. Jadi ya wajar kalau kalian itu ada marah, tapi kalau aku sih begini, dari awal si Cagar ini berdiri itu buat apa menampung Cagar Janam. Cagar berdiri itu untuk menampung bacotan-bacotan di luar Mas. Ya. Biar kan aku lihat musisi Pekalongan itu selalu sukanya aku sama kamu ngelendengi Bimo sama aku ngelendengi jenengan. Jadi gitu selalu nggak pernah ada kritik yang jelas. Cuman gelendengan di belakang ngapain? Kalau kritik sama orangnya jadi jelas. Misalnya Bim kok kacamatan terus wagu, berarti kan Bimone mau gimana terserah lah, itu tinggal mentalnya diomongi mau apa dia. Kalau nggak mau ya berarti mental nggak siap, itu aja. Ya, cuman kan faktor ketersinggungan orang tiap individu itu kan masing-masing, tingkat bapernya kan beda-beda. Cuman ya itu proses masing-masing. Ya tidak menutup kemungkinan nanti misalnya ada mau dibahas di sini bukan dalam arti kita membuka aib, tapi kita mencari solusi. Siapa tahu dari sini di gerbang kayak kemarin sebelum ini ada kritikan di sana-sana. Nah itu gerbang, jadinya kita ngebuka satu-satu ini. Jalan kecil-kecil itu kita buka satu-satu. Sebenarnya itu sih. Makanya dan itu normal sih maksudnya kejadian. Apa ketika salah satu tersinggung dengan yang lainnya itu normal dalam sebuah momen. Cuman kan yang menjadi proses pendewasaan merekanya masing-masing itu kan setelahnya. Setelah kejadian itu dia mau gimana nih gitu. Apakah dia akan kemakan blunder atau kayak Nasil tadi bilang belum ya tak parani pe klarifikasi jane pe sih kejadiannya kan. Ya sebenarnya kemarin ya kita tahun kemarin akhir tahun ke Semarang nonton gigs. Sebenarnya di sana ya ece-ecenane luwih vulgar. Vulgar malah sebut individu kan di sana kan. Band iki sugih berarti erek kok ketok erek kok ngono tok. Berarti nyebut gitu. Cuman kan enggak apa-apa lah karena belum siap mungkin belum siap apa akunya yang terlalu kelewat berani mungkin. Jadi proses masing-masing aja. Jadi itu skip aja lah Mas. Skip aja. Ya proses lah yang penting di luarnya secara individu enggak terlalu gampangnya gini.
yang kita benci itu bukan individunya tapi sifatnya Ya, kan. sifat. Dan saya juga dari hari itu udah banyak belajar. Udah belajar dari kesalahan hari itu, udah banyak belajar. Udah agak ngerem sih kalau ngomong nggak tahu kalau besok-besok, tapi sekarang masih ngerem. Kalau besok-besok nggak tahu. Tergantung dimensinya Tergantung keberapa. dimensi, ya, tergantung dimensi semua kan. Aku mau lanjut hasil forum terakhir Jahanam. Iya, akhirnya kan forum Jahanam nih setelah evaluasi setahun lah ibarat kata kan. Setelah 3 bulan vakum. Dan akhirnya setelah 3 bulan vakumnya pun kan dari Oktober itu satu karena cuaca jadi malah Ya, yang kedua saya lagi senang main Tamiya jadi ya, makanya kita nggak mau ganggu kesenangan kamu. terus akhirnya forum baru minggu kemarin berarti ya. Itu akhirnya diputuskan melalui forum dulu ya. Melalui forum diputuskan bahwa Jahanam bukan sebagai komunitas intinya. Dalam artian komunitas itu apa ya, kalau komunitas itu kan takutnya ada rasa canggung pekewuh. Jadi biar lebih tegas tapi bukan sok tegas, dalam artian lu tracknya biar jelas lah, mencoba berani ya. Kita juga akhirnya kita sebenarnya juga nggak tahu kedepannya setelah kita memilih jalan ini akan seperti apa. Tentunya nanti pasti ada evaluasi. Ya namanya yaitu tadi proses itu kan bertumbuh itu benar-benar bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh kan tinggal tumbuhnya kan sesuai nanti asupan pupuk dan siramannya gimana kan. Akhirnya memutuskan untuk tidak sebagai komunitas, akhirnya memutuskan sebagai manajemen yang menaungi band-band indie khususnya di Pekalongan dan sekitarnya yang mau progres bareng. Dan sementara memang talentnya masih sebatas rahasia itu talent Jahanam lah. Talent Jahanam. Nanti tidak kedepannya setelah kita memfokuskan pada talent tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membuka, tidak menutup untuk menendang dan menerima dan kick and run. Tidak menutup kemungkinan untuk, bukan kicknya maksudnya dalam artian kita ada mencoba membuat program kerja nih. Barang siapa talent yang tidak bisa mengikuti program kerja tersebut, nantinya kan akan ya udah kamu itu dulu support, enggak sebagai talent dulu selain. Tapi program kerja ini bukan berarti kita tanda kutip wah cuan manajemen terus cuan so asik nih, lu siapa sih kok bikin manajemen kan gitu. Ya kayak itu tadi mencoba berani mengawali. Kalau nggak kayak gitu memang apa ya, akhirnya nggak ada scale upnya. Tantangan untuk next levelnya itu ya kita juga nggak tahu nanti hasilnya kayak gini kayak apa. Pandongannya support kalian mawon. Nanti ya tetap evaluasi bareng-bareng, tidak sebagai komunitas, sebagai manajemen. Jadi tim intinya itu lebih mengerucut, lebih kecil lagi. Dan di sisi lain juga akhirnya kebetulan si Wios menyatakan untuk break dulu sebagai CEO karena kerjanya masih ruwet karena dia mau nikah kayak. Doain aja. Kayaknya. Ya masih memuat kerjaan target, jadi memutuskan untuk break dulu sebagai CEO. Ya, sebagai CEO. Tapi tetap ada di dalam tim. Ya, tetap ada di dalam tim. Dia di Markom sama Mas Nasir. Ya, Markom sama saya, dan CEO digantikan oleh Bapak C. Ini karena saya terperangkap di jalur yang benar. Ya, bismillah lah ya. Kita intinya itu tadi, proses itu bertumbuh. Jadi mencoba bertumbuh kan. Nggak tahu nih kalau udah tumbuhnya, kan namanya tumbuh kan semakin atas, nggak tahu halangan rintangannya apa, tantangannya apa. Kita nggak pengen menutup diri lah. Nggak menutup dirinya itu dengan apa? Ya dengan ini scale up, mencoba. Ya. Dan sekalian diumumkan bahwa kalau kalian
misalnya punya kelebihan sesuatu, punya apa? ketertarikan X Factor. Punya X Factor di bidang apalah yang misalnya kita itu ngeband kan nggak cuma main musik. Ah, Nah, itu di belakang itu kan ada macam-macam. Itu kan juga nanti di Jahanam kan nanti banyak juga ada bagian desain, ada bagian video, bagian lain-lain. Kira-kira kalian berminat untuk bergabung, silakan aja kontak saya atau Mas CH atau DM di Instagram. atau DM di Instagramnya Jahanam Movement. Ya, Ini kita bentuk Pekalongan bareng-bareng lah. Seperti ya Mas CH tadi bilang itu di Semarang kan sana dari berbanyak macam itu kan, iya perkumpulan. individu, kan. Iya. Aku pengennya sih prioritas anak-anak kampus juga sih, biar seperti Semarang. Tidak menutup kemungkinan ke situ ya. Iya. Tapi mungkin gini, mungkin banyak teman-teman sing setelah ngerti Jahanam jadi manajemen bingung. Manajemen ki tujuannya apa sih? Maksudnya apa sih? Oh ya, coba dijelasin. Abot kayak Ya.